Kesehatan dan mengucapkan banyak terima kasih kepada DKM Musola Taufik yang At-Taqwa Amanah yang sudah berupaya melayani kita pada pagi hari ini. Semoga Allah berikan keberkahan kepadanya dan juga buat keluarganya. Amin. Para jemaah sekalian, selanjutnya kita dengarkan tausiah ceramah yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Ahmad Zaini. Padanya dipersilakan. Sallallahu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadhil wal karamat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal munah wal khusyu'u wa tawbatan nasuh wa salahal jasadi wal qalbi wal ruh bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hadratil mukarramin, para alim ulama, para asatizah, bapak-bapak hadirin sekalian, jamaah majlis Porsila yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wabil khusus yang sama-sama kita hormati guru kita yang baru saja menyampaikan takrir kitabnya, Abuya Kiai Haji Uwaidil Abdul Jalil, dan juga guru kita Abuya Kiai Haji Jawad Abdul Khair. Banyak hadir di tengah-tengah guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Mansur, Al-Mukarram Kiai Haji Ishaq Mursid, dan juga guru kita Kiai Haji Iwan Setiawan, orang tua kita yang baru saja menyampaikan kalimat tasyakur, ayahanda Bapak Haji Ahmad Abbas MPD, semoga sehat selalu. Amin. Dan juga orang tua kita Al-Mukarram Ustaz Haji Mursadah, dan juga Ustaz Haji Jamaluddin, para asatizah yang lain, segenap pengurus masjid dan musola yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih khusus keluarga besar almarhum engkong kita Bapak Haji Abbas, Bapak Haji Tuki, dan Bapak Haji Marjuki. Semoga keluarga besarnya selalu mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu hukum Allah, salah satu ketentuan Allah yang pasti akan kita rasakan, pasti akan kita alami adalah bahwa setiap makhluk yang bernyawa, setiap makhluk yang bernapas pasti akan merasakan yang namanya kematian. Kalau seminggu yang lalu saudara kita, sahabat kita, guru kita telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, almarhum adinda guru kita
adik ipar dari guru kita Kiai Haji Jawaz Abdul Rahim, Haji Jawaz Abdul Khair, yaitu almarhum Ustaz Abdul Rahim yang seminggu telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak menutup kemungkinan, mau enggak mau, suka enggak suka, pasti kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak ada yang abadi orang hidup di dunia ini. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah. Maka apabila kematian sudah sampai kepada mereka, tidak bisa dimundurin walau sedikit pun. Wala yastaqdimun. Enggak bisa pula dimajukan. Maju kena, mundur kena. Kemudian setelah kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tinggal menunggu giliran kita akan ditempatkan namanya alam barzakh. Sebelum hari kiamat datang, kita mampir ke alam kubur. Jadi semua kita ini yang hadir pada pagi hari ini adalah calon-calon penghuni kubur, benar nggak? Kita adalah calon penghuni kubur. Saya pernah mendengar di dalam kitab Daqaiqul Akbar diceritakan bahwa kuburan tiap hari manggilin kita itu sebanyak 5 kali. Kuburan manggilin kita, serem ya? Serem, cuma kita nggak dengar. Cuma panggilan kubur tersebut tidak sampai kepada telinga kita. Innal qabra yunadi kulla yawmin khamsa marrat. Sesungguhnya kuburan manggilin kita setiap hari sebanyak 5 kali. Ketika kita berbuat salah, kita dipanggil orang tua aja geget. Bener, geget. Apalagi kuburan manggilin kita. Wah, takut. Akan sembunyi di tempat yang sangat sunyi. Karena begitu takutnya kita kuburan manggilin kita. Apa kuburan manggilin kita yang pertama? Wahai calon-calon penghuniku, ana baitul wahdah. Aku adalah rumah kesendirian. Setiap pagi kita ngaji, ketika kita mati ada yang mau nemenin? Kagak ada. Biar kata Haji Kong Abbas cinta setengah mati sama istrinya, kalau salah satu mati di antaranya nggak ada yang mau nemenin. Bener nggak? Di jamaah ada yang meninggal. CS dan CS kental ya kan. Besti kalau zaman sekarang manggilnya Besti. Bestinya meninggal, CS kentalnya meninggal. Kira-kira mau nemenin nggak? Nggak bakalan mau nemenin. Anak kita rawat dari kecil sampai anak kita sukses, nemenin mau nggak dikubur? Kagak bakalan mau. Tuh. Makanya carilah teman buat kita manakala berada di alam barzakh. Faj'alaka munisan bi qiraatil Qur'an. Maka carilah teman buat nemenin kita di alam barzakh, di alam kubur. Apa temannya? Bi qiraatil Qur'an. Teman yang nanti akan nemenin kita manakala kita di alam kubur adalah bi qiraatil Qur'an, Quran yang kita baca. Setiap hari kita nggak bisa baca Quran. Kalau hadir di majlis Warzila bisa baca Quran nggak? Bisa, suratul Yasin tuh. Cuma yang hadir mungkin ya janda tua kali. Iya. Tapi kalau kita baca Quran itu setiap hari, guru saya ngajarin tuh Kiai Jawad, malam Selasa dikasih tugas seminggu baca Quran sejuz. Besok sekarang juz 1, besok juz 2, terus sampai kalau nggak salah udah 17 tahun berjalan. Dipaksain sama guru kita itu, tapi nggak dibayar, nggak ada yang disumpah. Cuma jamaahnya kurang lebih sekarang ada 45-an, 40-50. Jadi setiap malam Selasa seminggu sekali kita ditugasin baca Quran. Mudah-mudahan Quran yang kita baca, yang diajarkan guru kita tersebut menemani kita di alam kubur. Makanya manfaatin sebaik-baiknya sisa umur kita untuk membaca Al-Quran.
Kemudian panggilan yang kedua terhadap kita calon-calon penghuni kubur. Wahai manusia calon penghuni kubur, ana baituz zulmah, aku adalah rumah yang sangat gelap. Kuburan sangat gelap, ya, nggak ada ventilasi udara, nggak ada setitik cahaya yang masuk ke dalam rongga-rongga kubur kita. Kalau ketika kita berada di rumah tiba-tiba mati listrik, luar biasa. Pertama panas, gerah gedabagan tuh kata guru kita. Kalau mati listrik sikap kita gedabagan, kata guru kita Kiai Mansur. Pertama udara panas, sumpah serapah dari mulut kita keluar. Orang lagi nonton bola, listrik mati, kan sumpah serapah, macam-macam omongan kita tuh. Makanya ketika itu kita berada di kubur di alam yang sangat gelap luar biasa, kita disuruh bawa penerangan. Penerangannya bukan handphone kita kantongin dihidupin, wah lampunya nyala terus, bukan itu. Bawa petromak atau emergensi buat nerangin kubur kita, bukan. Panawiruni bis sholatil lail, maka bawalah penerangan dengan sholat malam. Sholat malam luar biasa, sholat tahajud berat. Kalau guru kita tuh setiap malam puasa ngajarin trial dulu, qobliyah, ba'diyah, rutinin. Terus yang gampang sholat duha gampang apa? Gampang, susah kalau nggak niat. Sholat duha, qobliyah dijalanin, insya Allah itu sholat malam ntar bisa kita lakukan. Kalau enggak bisa sebulan sekali, kalau enggak bisa setiap hari, seminggu sekali di hari Ahad. Karena hari Ahad kita ngaji nggak mungkin kesiangan, senampak trialnya kita trialnya malam Ahad, malam Sabtu kalau kita tidak bekerja. Kemudian nambah lagi malam Jumat, kita bisa setiap hari. Guru saya yakin udah setiap hari itu Kiai Jawad. Jam 3 kalau cerita di pengajian kan nggak mungkin bohong. Kalau guru menyampaikan jam 3 udah bangun, setengah 4. Kalau kita bangun kesiangan jam 4 2 rakaat aja kata beliau tuh. 2 rakaat kita laksanain sholat witir. Kalau mepet benar sebelum waktu subuh 1 rakaat sholat witir. Saking begitunya penting sholat malam. So, dikit lagi. Kalau 5-5-nya nggak buru. Sengaja tadi babak kita luar biasa, mudah-mudahan sehat ya. Iya, babak kita sehat. Saya demen. Dulu kita demen resep. Kemudian yang ketiga, kubur manggilin kita, wahai calon-calon penghuni kubur. Ana baitut turab, aku adalah rumah dari tanah. Samping kiri tanah, atas bawah tanah. Maka bawalah alas dari dunia. Fahmilul firos wa huwa amalus soleh. Bawalah tikar dengan berbuat amal soleh. Sholat 5 waktu nggak pernah ketinggalan amal soleh. Bantuin masjid, pembangunan porsila amal soleh. Nanggok setiap ngaji amal soleh. Banyak amal soleh. Tadi yang diomongin Buya, nggak ngomongin orang, jaga lidah kita amal soleh. Nanti yang menemani kita. Kemudian yang keempat, saya singkatkan langsung dikit-dikit. Yang keempat, wahai calon-calon penghuni kubur, ana baitul afai, aku adalah rumah binatang-binatang buas. Ada kalajengking, ada ular kobra, semua ada cacing. Serem nggak? Serem. Udah di tanah gelap kubur, banyak binatang buas. Fahmilut tiryak,
maka bawalah penawar untuk kita berada di alam kubur. Apa penawarnya? Wa huwa bismillahirrahmanirrahim. Mau naik kendaraan baca bismillah, mau makan baca bismillah, mau tidur baca bismillah, keluar rumah baca bismillah, masuk rumah baca. Apapun kegiatan yang kita lakukan kita awali dengan bismillah. Perkara kecil sederhana tapi itu nanti menjadi penawar mana kita berada di alam barzah. Luar biasa, jangan sampai kita lupa baca bismillah. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian panggilan yang kelima terhadap orang-orang calon penghuni kubur adalah ana baitu su'ali munkar wa nakir. Aku adalah tempat ditanya oleh munkar wa nakir. Harus kita yakini sebagai umat Islam bahwa ada malaikat yang namanya munkar wa nakir. Salah satu tugasnya adalah menanyakan kita di alam kubur, menanyakan kita di alam barzah, dan menyiksa. Menyiksa, disiksa. Makanya ada siksa kubur, menanyakan dan menyiksa. Bagaimana caranya? Perbanyak dengan bacaan zikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Makanya kalau kita baca tadi pagi zikir ratibul hadat, kalau guru kita agak telat saya baca kadang 100, itu juga udah banyak yang nengokin saya. Kalau lagi baca ratib banyak amat toh, ya kan? 100 saya baca tahlil. Kalau gurunya telat dikit saya baca 100. Tapi kalau jasa dari guru saya Buya Jawa, kalau kita baca ratib ada tahlilnya 50, ratib atos 40. Alhamdulillah. Demikian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaat dan keberkahannya. Lebih kurang mohon maaf lahir batin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.